Jelang laga Timnas Indonesia kontra Tiongkok malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, persiapan di seputar stadion terpantau hampir rampung. Kamis siang, petugas masih mempersiapkan venue dan memuat logistik yang diperlukan untuk laga kandang terakhir Timnas Indonesia melawan Tiongkok. Di antaranya, loket scan tiket dan pemindai wajah bagi penonton. Kawasan lingkar GBK juga sudah disterilisasi. Sejak pagi, saudara, meski kick-off dimulai pukul 20:30, namun gate sudah akan dibuka sekitar pukul 5 sore. Di momen laga penting bagi skuad Garuda malam nanti, Polda Metro Jaya memberikan imbauan khusus bagi masyarakat yang hendak melintas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Polisi meminta pengendara menghindari Jalan Asia Afrika, Gerbang Pemuda, dan Jalan Jenderal Sudirman selama laga Timnas Indonesia kontra Timnas Tiongkok berlangsung. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Andika Pratama di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Rizka, kira-kira 8 jam jelang laga penentu skuad Garuda masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana kondisi di GBK siang hari ini? Ya Bella, ini tentu makin siang makin ramai, makin semangat juga dari para pendukung Timnas yang juga sudah mulai berdatangan ke GBK. Tadi yang saya sempat berbincang juga, ada yang mereka mengatakan bahwa datang lebih awal ini dikarenakan memang mengkhawatirkan terkait dengan kondisi parkir dan juga mobilitas di dalam GBK. Namun meskipun demikian, tadi sempat disinggung juga bahwa gate yang berada di belakang saya ini baru akan dibuka sekitar pukul 5 sore. Jadi masih menunggu sekitar kurang lebih 4 jam lagi begitu ya. Nah, terkait dengan pertandingan Indonesia melawan Tiongkok pada malam hari ini merupakan pertandingan yang sangat luar biasa, yang sangat dinantikan oleh para pendukung Timnas. Dikarenakan pertandingan ini menjadi sangat penting karena ini merupakan pertandingan kandang terakhir Indonesia sebelum nanti akan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Jadi tentu antusiasme dari para pendukung ini juga sangat luar biasa. Hal ini terbukti dari jumlah tiket yang terjual ini sold out. Bahkan ini dari PSSI ini sebetulnya terkait dengan kapasitas GBK sendiri ini mencapai 76.000 pendukung begitu ya, namun memang diperuntukkan bagi para pendukung Timnas ini hanya sekitar 70.000 saja dan ini sudah habis terjual sejak Mei lalu. Jadi memang tampaknya antusiasme dari para penonton ini sangat luar biasa, tidak hanya penting bagi Timnas namun juga bagi para penonton yang memberikan dukungan kepada Timnas ini juga luar biasa. Bagaimana kemudian kita juga bisa sedikit review terkait dengan line up yang memang saat ini belum diumumkan, namun memang ada perhatian begitu dari para pendukung di mana kelima pemain Timnas seperti kemudian Ragnar Oratmangun, kemudian Eliano Render, kemudian Marcelino dan juga Martin Pas ini tidak bisa berlaga begitu untuk mendukung Timnas pada malam hari ini dikarenakan memang ada yang alasannya kemudian terkait dengan akumulasi kartu dan kemudian ada juga yang terkait dengan masa pemulihan cedera. Namun yang menjadi menarik pada malam hari ini Bella dan juga saudara adalah besar kemungkinannya bahwa ini adalah menjadi liga ataupun laga debut bagi Emil Audero yang kemungkinan ini akan menggantikan Martin Pas terkait dengan Martin Pas yang tidak bisa bergabung terkait dengan akumulasi kartu tadi. Jadi tentu selain ini juga penting bagi Timnas untuk dapat meraih 3 poin dari Tiongkok maksud kami, dan kemudian ini juga dapat menjadi pertandingan yang akan luar biasa yang akan disuguhkan oleh Timnas kepada para pendukungnya. Bella. Rizka, lalu rekayasa lalu lintasnya untuk laga nanti malam seperti apa? Ya Bella, terkait dengan arus lalu lintas di sekitar GBK ini saat ini masih terpantau lancar meskipun memang dari petugas polisi lalu lintas ini sudah berjaga begitu ya untuk mengatur terkait dengan arus lalu lintas. Namun terkait dengan pengalihan arus ini dalam situasional, jadi memang melihat bagaimana kemudian akumulasi ataupun mobilisasi dari para pendukung sendiri. Karena memang kemarin dari Polda Metro Jaya sudah mengungkapkan bahwa ini menghimbau bagi masyarakat yang memang tidak menyaksikan pertandingan Timnas di GBK secara langsung ini guna menghindari titik-titik potensi kemacetan seperti di Gerbang Pemuda, kemudian di Jalan Asia Afrika, kemudian di Jalan Sudirman. Jadi memang dihimbau bagi masyarakat yang memang beraktivitas di sekitar GBK karena memang hari ini masyarakat masih beraktivitas berkantor, dihimbau untuk mencari jalur-jalur alternatif terutama nanti pada pukul 3. Jadi memang pada pukul 3 ini mobilisasi dari para pendukung ini sudah mulai terasa. Jadi dihimbau nanti untuk jam pulang kantor ini masyarakat ataupun
warga yang beraktivitas di sekitar GBK untuk dapat mencari jalur alternatif. Nah, yang perlu kita himbau juga, Bella dan juga saudara, ini adalah terkait dengan kepada pendukung timnas ini dihimbau untuk dapat menggunakan transportasi umum. Di mana kalau misalnya kita ketahui bahwa di GBK ini juga dilewati dengan jalur Transjakarta, kemudian dengan MRT dan juga KRL yang dapat diakses oleh para pendukung yang akan menonton timnas pada malam hari ini. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali.